Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi, sistem basis data terdistribusi. Next. Kami di sini menjelaskan sistem terdistribusi itu beranggotakan yang pertama Abdurrahim Adinata, yang kedua Aril Khalid Ismail, yang ketiga Aris Martin Kobar, saya sendiri, dan yang keempat Riyandi Aditya Fitra. Next. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan, yang mana sistem komputasi terdistribusi itu yang pertama terdiri dari beberapa situs atau node pengolahan yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer. Yang kedua, para node bekerja sama melaksanakan tugas tertentu. Yang ketiga, mempartisi tugas besar ke dalam tugas-tugas lebih kecil agar penyelesaiannya efisien. Yang kedua, teknologi big data. Teknologi big data ini yang pertama menggabungkan teknologi basis data dan terdistribusi. Yang kedua, menangani penambangan data dalam jumlah besar. Next. Yang pertama adalah konsep basis data terdistribusi. Apa yang menyusun suatu database terdistribusi? Yang pertama itu adalah koneksi dari para node database di atas jaringan komputer. Yang kedua, interrelasi logis dari para database yang terkoneksi. Yang ketiga, kemungkinan tidak adanya homogenitas antar node yang terhubung. Sistem manajemen basis data terdistribusi. Jadi sistem manajemen basis data terdistribusi ini adalah sistem software yang mengelola suatu database terdistribusi. Next. Yang selanjutnya adalah local area network, yaitu hubs atau kabel menghubungkan situs-situs. Yang selanjutnya jaringan berjarak jauh atau wide area network, yang mana koneksi jalur telepon, kabel, nirkabel, atau satelit. Yang selanjutnya adalah topologi jaringan mendefinisikan jalur atau path komunikasi. Yang selanjutnya ada transparansi, yang mana menyembunyikan rincian implementasi dari pengguna akhir atau end user. Nah, end user. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudara Abdurrahim Adinata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Saudara Aris Martin Kobar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Jadi untuk materi berikutnya itu ada transparansi ya. Jadi untuk tipe transparansi sendiri ada 5 ya. Yang pertama ada transparansi organisasi data, terdiri dari transparansi lokasi dan transparansi penamaan atau naming. Terus yang kedua ada transparansi replikasi. Yang ketiga ada transparansi fragmentasi yang terdiri dari fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Yang keempat ada transparansi desain, kemudian yang terakhir ada transparansi eksekusi. Next. Kemudian ada database terdistribusi, bisa dilihat dari gambar di sini ya. Untuk jaringan komunikasi tersebut, kantor pusatnya itu ada di Chicago, kemudian menyebar ke New York, Atlanta, San Francisco, kemudian Los Angeles. Next. Yang selanjutnya ada availability and reliability. Availability sendiri yaitu probabilitas bahwa sistem terus tersedia selama interval waktu. Kemudian reliability adalah probabilitas bahwa sistem berjalan atau tidak down pada titik waktu tertentu. Keduanya itu secara langsung berkaitan dengan kesalahan, error, dan kegagalan, serta pendekatan fault toleran atau toleran terhadap kesalahan. Kemudian ada skalabilitas dan toleransi partisi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, skalabilitas horizontal, yaitu meningkatkan jumlah node di dalam suatu sistem terdistribusi. Yang kedua ada skalabilitas vertikal, yaitu meningkatkan kapasitas dari node-node itu sendiri
atau individual. Kemudian yang terakhir ada toleransi partisi, yaitu sistem harus mempunyai kapasitas untuk melanjutkan operasi selagi jaringan sedang dipartisi. Next. Kemudian yang selanjutnya ada otonomi, yaitu menentukan sejauh mana masing-masing node dapat beroperasi secara independen. Otonomi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otonomi rancangan, yaitu kemandirian penggunaan model data dan teknik manajemen transaksi antar node. Yang kedua ada otonomi komunikasi, yaitu menentukan sejauh mana setiap node dapat memutuskan berbagi informasi dengan node lain. Yang ketiga ada otonomi eksekusi, yaitu kemandirian pengguna untuk bertindak sesuka mereka. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Dipersilakan waktu dan tempat. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu dengan keuntungan database terdistribusi. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan kemudahan dan fleksibilitas pengembangan aplikasi. Poinnya itu pengembangan pada situs-situs yang tersebar secara geografis. Yang kedua itu ketersediaan meningkat. Poinnya itu mengisolasi kesalahan pada situs asalnya saja. Yang ketiga, kinerja meningkat. Poinnya lokasisasi data. Dan yang keempat, ekspansi lebih mudah melalui skala atau scalability. Poinnya lebih mudah daripada dalam sistem tidak terdistribusi. Next. Teknik fragmentasi, replikasi, dan alokasi data pada rancangan database terdistribusi. Itu ada 2 poin, fragmentasi horizon atau sharding. Ada 4 poin, yaitu fragment horizon atau pecahan suatu relasi merupakan subset dari tuple dalam relasi tersebut. Yang kedua itu dapat ditentukan oleh kondisi pada satu atau lebih atribut atau dengan beberapa metode lain. Yang keempat, mengelompokkan baris untuk membuat himpunan bagian tuple, yaitu setiap subset atau subset memiliki makna logis tertentu. Next. Fragmentasi data lanjutan, yaitu ada 6 poin, yaitu fragmentasi vertikal, fragmentasi horizontal lengkap, fragmentasi vertikal lengkap, fragmentasi campuran atau hybrid, skema fragmentasi, dan skema alokasi. Replikasi dan alokasi data. Database terdistribusi replikasi secara penuh ada 3 poin. Replikasi seluruh database di setiap situs dalam sistem terdistribusi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan yang luar biasa. Yang ketiga, operasi pembaruan bisa lambat. Poin keduanya yaitu alokasi tak redundan atau tidak ada replikasi. Poin pertamanya yaitu setiap fragmen disimpan tepat di satu situs. Oke, next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Riyandi Aditya Fitra. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh fragmentasi, alokasi, dan replikasi. Di mana terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, perusahaan dengan 3 situs komputer, dan yang kedua, 1 untuk setiap departemen. Ketiga, berharap akses yang sering dilakukan oleh beberapa karyawan, dan bekerja di departemen atau proyek-proyek yang dikendalikan oleh departemen tersebut. Dan ini adalah salah satu contoh fragmentasi di antara 3 situs, di mana terdapat tabel EMPD 5 dan DEP5, DEP5 logs, ProJS5, works on 5. Dan ini adalah contoh lainnya dari fragmentasi di antara 3 situs, di mana terdapat tabel EMPD 4, DEP4, DEP4 logs, works on, ProJS 4. Setiap jenis tabel tersebut memiliki atribut dan kolomnya masing-masing, di mana menjelaskan fragmentasi yang tersedia itu memiliki antara 3 situs. Baik, mungkin materi yang kita sampaikan sudah semuanya. Saya kembalikan ke Aris Martin Kobar.
Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang di sini sudah menjelaskan ya dari materi yang jadi tema penyampaian kita. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan bisa teman-teman komen ya di kolom komentar. Baik, terima kasih di YouTube kami. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.